Oke baik, perkenalkan nama saya Eversi Masila, NIM 2019-36015. Saya dari kelompok 2 tentang jaringan. Pada topik kali ini saya akan membahas lebih detail tentang jaringan epitel yang merupakan bagian dari jaringan hewan. Sebelum masuk kepada jaringan epitel, kita harus mengetahui apa sih itu jaringan hewan atau definisi jaringan. Yang pertama, jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Selain itu, jaringan hewan ini dimiliki oleh hewan, vertebrata, dan manusia. Ada 4 macam. Yang pertama, jaringan epitel yang akan saya bahas lebih mendalam, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selain itu, jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel yang melapisi ini ada 3 bagian. Yang pertama, lapisan luar tubuh disebut epitelium, dan rongga tubuh disebut mesotelium, dan organ tubuh atau bagian dalam disebut endotelium. Jaringan epitel ini biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis, yang mereka berdua dibatasi oleh membran basalis, karena lamina basalis ini berada di atas dan lamina reticularis ini di bagian bawah dan dibatasi oleh membran basalis seperti gambar di samping. Kemudian fungsi jaringan epitel yakni melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Yang kedua, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Yang terakhir, pada saluran pencernaan, jaringan epitel ini dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama, berdasarkan strukturnya ada 3. Yang pertama, epitel pipi, ini berbentuk seperti pipi, nukleus bulat, dan berada di tengah sel. Selain itu, epitel selidris seperti batang, nukleus bulat di dasar tengah, dan epitel kubus bentuk kubus, nukleus bulat dan besar di tengah. Jaringan epitel ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel pipi selapis, jaringan epitel kubus selapis, jaringan epitel batang berlapis, jaringan epitel pipi berlapis, jaringan epitel batang selapis, jaringan epitel kubus berlapis, epitelium transisional yang terakhir. Langsung saja pada epitel pipi. Berdasarkan lapisan penyusunnya, yang pertama yaitu ada epitel pipi selapis. Lapisannya hanya 1 namun rapat sekali. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. Yang pertama yaitu pembuluh limfa atau kita ini, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Pada gambar di samping ini adalah selaput perut, di mana kita bisa melihat bahwa jaringannya sangat rapat sekali dan tidak ada rongga, dan cuma 1 lapis saja, tidak berlapis-lapis. Selanjutnya adalah epitel pipi berlapis banyak. Ini lapisannya banyak sekali dan tersusun rapat. Fungsinya sebagai pelindung. Dan juga terdapat di jaringan epitelium. Yang pertama rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan terakhir vagina. Pada gambar di samping ini adalah gambar vagina, di mana jaringan epitelnya pipi berlapis sangat banyak dan tersusun sangat rapat dan tidak berongga. Selanjutnya epitel selidris. Yang pertama yaitu epitel selidris selapis. Lapisannya 1 dan berbentuk selidris. Fungsinya sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. Yang pertama kelenjar pencernaan, jonjot otot, kantung empedu, lambung, dan usus. Pada gambar di samping ini adalah contoh dari lapisan epitel selidris selapis pada usus, di mana dia juga berfungsi sebagai penyerapan nutrisi dan di usus dan sekresi. Selanjutnya, epitel selidris berlapis banyak. Ini lapisannya banyak sekali dan berbentuk selidris, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Ini terdapat juga pada jaringan epitelium, misalnya laring, faring, trakea, dan kelenjar ruda. Pada gambar di samping saya ini adalah contoh dari bagian faring, di mana ini sangat lapisannya sangat banyak dan fungsinya juga sebagai sekresi. Lanjut, epitel kubus. Epitel kubus selapis. Ini lapisannya hanya 1 dan berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. Yang pertama permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Pada gambar di samping ini adalah contoh dari epitel kubus selapis pada nefron ginjal, di mana dia berfungsi sebagai pelindung dan juga sekresi.
Kita lanjut pada epitel kubus berikutnya, yakni epitel kubus berlapis banyak. Ini lapisannya banyak dan fungsinya sebagai pelindung terhadap gesekan dan pengelupasan, serta absorpsi dan sekresi. Ini terdapat di jaringan epitelium, misalnya folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Dan pada gambar samping ini adalah kelenjar keringat pada kulit, di mana lapisannya sangat banyak dan berbentuk seperti kubus. Kemudian yang terakhir adalah epitel transisi. Ini dia disusun oleh berlapis-lapis sel dan tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa mengembang atau mengembung. Ini terdapat pada epitelium, misalnya ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Ini adalah contoh dari bagian uretra, di mana ini sel-selnya sangat berlapis banyak. Dan juga ini biasanya uretra ini dia bisa mengembang atau mengembung. Lanjut, yang terakhir ini adalah epitel kelenjar atau tambahan. Jaringan epitel ini adalah khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Kelenjar ada dua, yang pertama endokrin atau hormon yang tidak punya saluran khusus, contohnya timus, adrenal, paratinoid, dan tiroid. Selanjutnya adalah eksorin, adalah saluran khusus, contohnya ada ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Ini sudah jelas pada gambar 2 di samping, dan gambar di bawah adalah kelenjar keringat, contoh dari eksokrin, dan pada gambar pertama adalah contoh dari pada endokrin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jaringan otot. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi yang pertama yaitu pengertian jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot yang dapat berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Bentuknya tersusun dalam susunan partikel di dalam sitoplasma, berupa alat gerak aktif karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil itu sendiri terdiri dari bagian aktin dan miosin. Yang kedua yaitu jenis-jenis jaringan otot. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Jaringan otot polos. Jaringan otot polos merupakan jaringan otot yang memiliki serabut-serabut fibril yang homogen, sehingga jika diamati dengan mikroskop akan terlihat polos atau tidak bergaris-garis. Bentuknya gelendong, inti sel tunggal di tengah, bekerja tidak atas kemauan kita, waktu kerja lama, dan ada di semua titik organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Yang kedua yaitu otot rangka atau lurik. Jaringan otot rangka atau lurik merupakan sejenis otot yang letaknya menempel pada rangka tubuh serta digunakan untuk pergerakan. Berbentuk silinder panjang, memiliki inti sel lebih dari 1 di tepi, miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik, dan reaksinya cepat namun cepat lelah. Ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Bentuknya mirip otot lurik namun bercabang, inti sel 1 di tengah, hanya pada jantung, dan kerjanya terus menerus dan tahan lama tanpa lelah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan membahas materi tentang jaringan ikat. Jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh, berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi dan sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Yang pertama, matriks terdiri dari serat dan bahan dasar. Serat terdiri dari kolagen, elastin, dan retikuler. Matriks serat kolagen berwarna putih, sifat kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi, tersusun dari protein kolagen, terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Matriks serat elastin berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida
yang dikelilingi glikoprotein. Terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan laring. Matriks serat retikuler. Sifatnya sama dengan serat kolagen, kuat, kurang lentur, tapi daya regang tinggi. Tetapi ukuran lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Berperan untuk mengikat jaringan ikat, terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Bahan dasar penyusun matriks adalah asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat, kondroitin sulfat. Asam hyaluronat berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi lentur. Sebaliknya, semakin banyak kondroitin sulfat, matriks menjadi kaku. Bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Sel-sel jaringan ikat, sel fibroblast, sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Sel lemak, sel khusus untuk menyimpan lemak. Sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah bersifat fagositosis, zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Sel tiang adalah sel yang memproduksi heparin, antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Histamin, zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan limfe. Jaringan ikat padat, ciri-cirinya didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis. Tersusun dari sel-sel fibroblast, berfungsi sebagai penghubung antara organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu A. Jaringan ikat padat lentur, dan B. Jaringan ikat padat tak lentur. Jaringan lemak, ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks, terkhusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, pengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Hai teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang jaringan tulang rawan. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari jaringan tulang rawan. Yang pertama tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Yang kedua tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Yang ketiga, pada anak-anak tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Yang berikut kita akan membahas tentang macam-macam jaringan tulang rawan. Yang pertama, jaringan tulang rawan hialin. Jaringan tulang rawan hialin berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Yang kedua, pada tahap embrio, berupa rangka sementara pada orang dewasa, ditemukan pada persendian. Yang berikut kita akan membahas tentang tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Yang berikut, tulang rawan elastis terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglottis. Yang berikut kita akan membahas tentang tulang rawan fibroblast. Tulang rawan fibroblast yaitu tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh, jaringan tulang rawan yang paling kuat. Tulang rawan fibroblast terdapat pada hubungan antara ruas-ruas
antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Yang berikut kita akan membahas tentang jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, sel yang berasal dari fibroblast. Yang berikut, unit dasar tulang disebut sistem Havers yang terdiri dari lamela yaitu lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral membuat tulang menjadi keras dan serat kolagen membuat tulang jadi kuat. Yang berikut yaitu lakuna. Lakuna adalah ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang osteosit. Yang terakhir yaitu canaliculi. Canaliculi yaitu saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Terima kasih. Teman-teman, halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah. Darah digolongkan pada jaringan penghubung. Walaupun jaringan ini memiliki fungsi yang berbeda dari jaringan penghubung lainnya, karena darah memiliki matriks ekstraselular yang meluas. Matriks dari darah adalah suatu cairan yang disebut plasma yang tersusun atas air, garam, dan berbagai protein terlarut. Di dalam plasma terdapat dua tipe sel darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, dan yang kedua leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah, dan yang terakhir adalah plasma darah. Selanjutnya macam-macam darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah memiliki jumlah terbesar dari keempat sel darah yang dibentuk pada sumsum tulang. Pada awal kehidupan, sel ini memiliki satu inti sel dan hemoglobin yang di dalamnya jumlahnya tidak terlalu besar. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih memiliki inti sel dan tidak memiliki hemoglobin. Sel ini lebih besar daripada sel merah, dan secara umum sel ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Yang ketiga, trombosit atau keping darah memiliki ciri-ciri yang pertama berbentuk lempengan, yang kedua tidak ada inti sel namun banyak granula, yang ketiga berfungsi untuk membantu perhentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Yang keempat adalah plasma darah yang memiliki ciri-ciri yang pertama bagian cair pada darah, yang kedua mengandung protein plasma, dan yang ketiga memiliki protein plasma. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jaringan saraf. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron dan berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Berdasarkan fungsi konduksinya, neuron dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada neuron sensoris, yang kedua neuron motoris, dan yang ketiga interneuron. Jadi yang pertama yaitu neuron sensoris atau aferen. Neuron ini berperan menjalankan impuls atau aksi potensial yang dijalankan dari reseptor menuju ke saraf pusat. Kebanyakan neuron sensoris ini memiliki soma di luar SSP. Yang kedua ada neuron motoris atau eferen. Neuron ini berperan menjalankan impuls dari saraf pusat menuju ke efektor. Neuron motoris memiliki soma di medula spinalis. Yang ketiga ada interneuron. Interneuron ini berperan menghubungkan
hubungkan neuron satu dengan neuron lainnya.